Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan dari Allah, maafkan dari Allah taala, kita malam ini bisa melanjutkan kembali dari membaca kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masuk di dalam bab yang ke-11 sekarang, yaitu babul mujahadah. Bab al-mujahadah. Qala al-mu'allif rahimahullah, babul mujahadah. Qala Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan tunjukkan, kami akan benar-benar tunjukkan mereka subulana, yakni apa? Jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, yakni al-maut, yakni datang kematian. Qala ta'ala wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, in qati ilaihi, dan sebutlah nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila. Ini perintah, jadi untuk benar-benar beribadahnya kepada Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal, melakukan amalan misqala dzarratin khairan, amal kebaikan walaupun sebesar atau seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa qala ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'dama ajra, dan kebaikan apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian, niscaya kalian akan mendapatinya di sisi Allah. Dia lebih baik dan lebih besar, yakni lebih agung pahalanya. Demikian juga wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dan kebaikan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah itu mengetahuinya. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat di dalam bab ini banyak sekali. Qala Sa'utsaimin rahimahullah, Sa'utsaimin dalam penjelasan dalam bab ini, dia mengatakan al-mu'allif rahimahullah ta'ala telah mengatakan babul mujahadah, yakni bab al-mujahadah. Al-Imam Nawawi rahimahullah ini menyebutkan sini bab al-mujahadah. Jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Kata-kata mujahadah, kata jahada yujahidu. Al-mujahadatu ta'ni mujahadatal insani nafsahu wa mujahadatahu ghairahu. Al-mujahadah, ada mujahadah, ada jihad. Ini katanya sama asalnya.
Jahada yujahidu mujahadah wa jihadah. Mujahadah yakni mujahadatul insan nafsahu, yakni manusia berjihad melawan hawa nafsunya, melawan dirinya. Demikian juga mujahadah dia terhadap yang lainnya, orang lain. Fa amma mujahadatul insani nafsahu fa innaha min asyaqqil asya'. Ada bermujahadah al-insan, jihad, ini kan berjihad, bermujahadah itu bersungguh-sungguh termasuk untuk melawan dirinya. Dia bermujahadah, jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Maka sesungguhnya jihadnya manusia melawan hawa nafsunya ini adalah jihad yang paling atau sesuatu yang paling berat. Sesungguhnya hal itu min asyakil asya, termasuk sesuatu yang paling berat. Wala tatimu mujahadatul ghairi illa bi mujahadati nafsi awalan. Dan tidak sempurna berjihad, bermujahadah, yakni melawan orang lain, kecuali dengan pertama kali dengan bermujahadah melawan hawa nafsunya itu. Jihadun nafas. Mujahadah melawan hawa nafsunya, melawan nafsunya, melawan dirinya. Ini yang pertama. Wa mujahadatun nafsi takunu bi ayyujahidal insanu nafsahu ala syai'ain. Mujahadatun nafsi, yaitu mujahadah melawan hawa nafsu itu, melawan diri ini, ya ini dengan cara manusia ini jihadun nafs, yakni melawan, bermujahadah melawan dirinya ala syai'aini, untuk dua hal atau dalam dua perkara. Untuk apa? Yang pertama adalah ala ta'at. Ala ta'at. Ala fi'li ta'at. Yang pertama untuk melakukan ketaatan. Yang kedua wala tarkil ma'asi. Itu memang isinya itu. Yang kedua untuk meninggalkan maksiat. Karena ketakwaan kita masih melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan ini semua masing-masing butuh jihadun nafas, mujahadatun nafas. Qala li'anna fi'la ta'at sakilun ala nafsi ila man khaffafahu Allahu alaihi. Karena melakukan ketaatan ini berat bagi nafsu. Bagi jiwa ini berat. Kecuali orang-orang yang diringankan oleh Allah untuk itu. Dan nyatanya sholat aja perempuan, walaupun orang perempuan, wanita ini sholat wajib yang lebih afdal di rumah. Demikian juga kalau laki-laki ke masjid, untuk melangkahkan kaki ke masjid itu aja loh berat. Asik nonton ini kah, lihat itu kah, ada lihat HP, ada apa. Mau melangkahkan kaki, mau sholat ini kadang berat. Karena nafsu ini maunya ya enak-enak, nyantai-nyantai, gitu kan. Dan memang nafsu ini cenderung mengajak manusia kepada sesuatu yang tidak baik. Maka untuk melakukan ketaatan ini memang berat bagi nafsu, bagi jiwa. Nah, kita lawan itu, melawan ini. Sudah azan, sudah mendengar azan, sudah segera tinggalkan semuanya menuju itu. Itu butuh jihadun nafas. Terus jihadun nafas. Demikian juga watarkul ma'asi kadzalika sakilun alamsi ila man khaffafahu Allah alaihi. Demikian juga meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat ini juga berat bagi nafsu ini, bagi jiwa ini, bagi diri ini. Kecuali orang-orang yang diringankan oleh Allah untuk bisa meninggalkan kemaksiatan. Kadang orang itu tahu itu maksiat. Secara umum kita bicara secara umum aja. Kemaksiatan secara umum. Semua orang juga tahulah kalau itu maksiat. Misalkan, kalau itu dosa. Itu aja kadang masih dilakukan.
ya kan? Contoh misalkan di HP misalkan yang muda-muda ya kan. Hal-hal yang kadang nggak penting atau nggak boleh dilihat. Jadi maksiat itu kadang ada di depan mata maksiat. Dan banyak sekali maksiat ini. Jadi kalau tidak ditolong oleh Allah, maka kadang jiwa ini berat untuk meninggalkan maksiat. Apakah orang yang melakukan maksiat itu kira-kira semuanya nggak tahu kalau itu maksiat? Ya insya Allah banyak yang tahu juga. Orang korupsi tahu nggak kalau korupsi itu nggak boleh? Nyatanya dia sembunyi-sembunyi kok. Nggak tahu kan? Diomongkan orang di depan orang banyak. Tahu kalau itu nggak boleh. Masih. Tapi juga kadang mau meninggalkan ini, apalagi mudah. Bagi ada hal-hal yang mendukung. Ini berat. Kecuali dari orang-orang diringankan oleh Allah ini untuk meninggalkan hal itu. Maka fatahtaju nafsu ila mujahadatin la siyama makilati raghbati fil khair. Maka nafsu ini butuh untuk mujahadah, berupaya maksimal. Ini lebih-lebih kalau keinginan untuk melakukan kebaikan, kecintaan untuk kebaikan sedikit. Wa innal insana yu'ani min nafsihi mu'anatan sadidah. Dan sebenarnya manusia ini jadi untuk melawan nafsunya, dirinya ini membutuhkan suatu upaya yang sangat berat. Merasakan penentangan atau melawan keinginan nafsu ini berat. Jadi berupaya butuh usaha yang berat, usaha yang maksimal. Liyahmilaha ala fi'lil khair. Untuk membawa nafsu ini, membawa jiwa ini bisa melakukan amal kebaikan. Jadi orang ngaji kan, kalau kita mengaji ini ya, menghadiri majelis ilmu, bacakan ayat-ayat hadis-hadis, ya hampir Jumat lah saya. Misalkan setiap Jumat seorang khatib ceramah ini, hampir yang disampaikan itu ya kita mungkin sudah pernah, sudah tahu intinya. Tapi demikian walaupun nggak sering diingatkan, kalau nggak sering diingatkan kadang lewat aja. Pas diingatkan begini ingat. Begitu keluar dari masjid, kemudian kita sampai rumah, mungkin juga kadang sudah lewat. Nah ini butuh terus diupayakan melawan nafsu ini untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Wa min ahammi ma yakunu min hadza mujahadatun nafsi alal ikhlasi lillah azza wa jalla. Dan di antara yang terpenting dari hal ini adalah mujahadatun nafs, mujahadah melawan nafsu ini untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Fa innal ikhlas amruhu azimun wa sakun jiddan. Sesungguhnya ikhlas ini perkaranya adalah sangat besar dan berat sekali. Ikhlas. Hatta inna ba'da salafi yaqul, sampai sebagian orang salaf, orang-orang dahulu, orang salaf, sahabat, tabi'ut tabi'in, ini mengatakan majahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha alal ikhlas. Tidaklah aku berupaya untuk mujahadah, ini berupaya untuk melawan nafsu ini, untuk melakukan sesuatu sebagaimana melawan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu untuk bisa ikhlas. Jadi untuk mengajak bisa ikhlas berat sekali. Sangat berat sekali. Karena orang ikhlas itu berarti tidak mendapatkan apa-apa dengan ikhlasnya ini.
Tidak mengharapkan apa-apa, hanya karena Allah Ta'ala. Ya kan? Hanya karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu, balasan orang-orang yang ikhlas, bahwasanya orang tak mengucapkan la ilaha illallah, tulus ikhlas, dia ucapkan itu dari dalam hatinya, maka Allah haramkan dia untuk masuk neraka. Maqala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Barang saya mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahyang hak disembah kecuali Allah, khalisan min qalbi, murni ikhlas dari dalam hatinya, maka haramahullah 'alan nar. Allah akan haramkan dia untuk masuk neraka, atas neraka, pada masuk surga. Kadang orang mengucapkan itu karena mungkin karena manusia, karena dia, karena dipaksa orang, malu dengan orang. Maka itu ikhlas ini berat. Lakin mata yakunu hadzal amr? Inna hadzal amra syadidun jiddan. Wal mujahadatu ala ikhlasi lillahi min asyaqi ma yakunu ala nafus. Li'anna nufus laha hududun. Nah, sesungguhnya, jadi kapan hari ini menjadi berat begitu? Ya, karena perkara ini, perkara ikhlas dalam beribadah, dalam melakukan amal-amal, ini adalah sangat berat sekali. Wal mujahadah ala ikhlas, maka bermujahadah untuk ikhlas, untuk bisa ikhlas hanya untuk Allah, ini termasuk di antara perkara yang paling berat bagi jiwa ini, bagi diri ini. Kenapa? Karena jiwa, hati atau diri ini juga memiliki apa? Menginginkan bahagia. Wali'anna al-insana yuhibbu ayyakuna marmuqan indan nas. Wa yuhibbu ayyakuna muhtaraman bainan nas. Wa yuhibbu ayyaqala inna hadza rajulun 'abidun. Wa hadza rajulun bi kadza wa kadza min hisalil khair. Kenapa? Karena manusia ini suka ketika manusia itu mempunyai nilai lah di hati manusia. Ya. Jadi perhatian manusia, jadi pimpinan, dari tokoh, misalnya. Ya juga manusia, jiwa manusia itu suka ketika dia itu dimuliakan, dihormati di antara manusia. Senang lah kalau dihormati, disegani, gitu kan. Demikian juga senang juga kiranya dikatakan, wah ini adalah orang ahli ibadah. Senang dikatakan. Hadza rajulun bi kadza wa kadza. Oh, ini laki-laki memiliki sifat kebaikan demikian, sifatnya demikian dengan dermawan, baik-baik, sifat baik-baik lah yang disebutkan. Senang kalau sifat baik-baik itu disebutkan pada dirinya. Ini manusia. Sehingga setan pun masuk ke dalam diri manusia melalui pintu ini. Memang disebutkan setan itu masuk ke dalam diri manusia itu melalui sesuatu yang paling disenangi oleh orang itu. Orang itu bukan senang dipuji, senang sekali kalau dihormati. Maka setan bisa masuk dalam diri orang itu melalui situ. Wa yamiluhu ala mura'atin nas. Dan akhirnya setan membawanya untuk riya. Melakukan amal itu hanya karena ingin dilihat orang, atau mungkin juga ingin didengar orang. Jadi kalau nggak ada yang melihat, nggak ada yang mengomentari baik, dicuekin aja oleh orang, males juga nih untuk ibadah. Saya sudah sering rajin ke masjid ini, kok nggak ada juga yang puji saya ya. Kok sama saja. Mau ke masjid kamu nggak ke masjid, misal. Cuma kita aja biasa, udah males banget. Maka ibadah sholat yang paling berat bagi orang munafik ini, sholat Isya dan subuh dengan berjamaah. Ini gelap subuh dan Isya. Karena mereka ini yura'unan nas, yaitu beribadah karena riya, ingin dilihat oleh manusia, senang dan dipuji orang. Orang lain memuji, masya Allah, itu semua kan. Kalau ada orang penampilan langsung baik gitu. Tapi nggak ada, aslinya kelihatan. Hati-hati.
Ini. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sama'a sama'a Allahu bih wa man ra'a ra'a Allahu bih. Barang siapa yang sama'a sama'a Allahu bih. Jadi beramal karena ingin didengar, maka Allah pun menjadikan yang ingin jadi apa? Ya didengar. Dan barang siapa yang ro'a, muro'a, jadi riya, maka Allah pun menjadikannya ya dilihat ini apa oleh orang, yakni maksudnya adharu amrahu linnas, kata yang kasifah wal iyadibillah. Artinya apa? Allah akan menampakkan perkaranya ini kepada manusia, kata yang kasifah sampai terbuka kejelekannya, satu yang enggak ditutup-tutupi, ditampakkan oleh Allah. Wal iyadibillah, dan berlindung pada Allah dari itu. Ini hati-hati. Contohnya juga ngaji begini. Ada banyak orang apa enggak banyak orang, niatnya apa? Kalau niatnya karena Allah, minta berdoa diberi kefahaman oleh Allah, niatnya untuk dari ilmu yang bermanfaat, maka semoga dapat. Tapi kalau niatnya hanya untuk mencari teman, rame-rame dan yang lainnya, yaitu yang didapat. Maka sebenarnya kan sama saja orang ikhlas itu, dipuji atau dicela, sama saja. Karena hubungannya dia itu bukan dengan manusia, tapi dengan Allah. Dengan Allah. Ini. Wa kadzalika aidan mimma yujahidu al-insanu nafsahu alaihi fi'lu ta'at asyaqqah mislu shaum. Demikian pula di antara perkara ya yang manusia ini bermujahadah, harus melawan nafsunya, melawan dirinya untuk melakukan itu adalah fi'lu ta'at, melakukan amal-amal ketaatan yang berat seperti puasa. Sesungguhnya puasa merupakan min asaqi ta'at, termasuk ketaatan yang paling berat bagi nafsu, bagi jiwa ini. Kenapa? Karena di situ di dalam puasa ini terdapat hal meninggalkan sesuatu yang disenangi oleh jiwa ini, oleh nafsu ini, termasuk makan, minum, ini hubungan suami istri. Maka Anda dapati hal itu berat bagi manusia, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan untuk bisa melakukan hal itu. Jadi kalau kita bisa melakukan puasa dengan mudah, ini karena pertolongan Allah. Tapi kalau aku kan enggak mesti kuatlah begitu, jangan begitu. Nanti suatu ketika kalau ada perasaan begitu, jadikan enggak kuat. Karena nyatanya tadi, kecuali orang-orang dimudahkan oleh Allah dan diringankan oleh Allah untuk itu. Jadi kalau Anda misalkan ke masjid juga mudah, itu kenikmatan, itu nikmat, itu pertolongan dari Allah, itu disyukuri itu. Jangan semata seakan-akan Anda sendiri yang hebat. Gitu. Kalau kita nggak ditolong oleh Allah nggak bisa. Gitu. Mas tadi puasa. Dan itu ba'dunas masalah idza dakhala Ramadan kan nama wudi'a ala dhahrihi jabalun. Anda dapat sebagian orang, misalnya ketika masuk Ramadan, datang Ramadan, maka seakan-akan diletakkan di pundaknya ini, di punggungnya ini gunung sangat besar. Wal iyadillah, tapi modal dari rasa semacam itu. Di mana di anahu yastaskilu as-sauma, karena dia merasa berat puasa itu. Wa yaru anahu syaqqun, dia melihat puasa itu ada sesuatu yang sangat memberatkan, sangat berat sekali. Hingga sebagian mereka dia menjadikan bagian atau sebagian besar hari-harinya untuk tidur, puasa, nggak ngapa-ngapain, tidur aja. Karena ini dirasa puasa ini berat. Kemudian di waktu malamnya dia gunakan untuk begadang. Dalam perkara yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Bukan ibadah, tidak tidur di waktu siang tapi bukan ibadah. Ini sebagian orang ada demikian. Di mana kullu dzalika min ajli masyak,
Masyaqqati hadhil ibadah alaih. Hal itu dilakukan karena apa? Beratnya ibadah ini bagi dia. Demikian juga di antara perkara yang membutuhkan untuk mujahadah. Dari sini kita paham mujahadah kan. Memaksa diri harus dipaksa untuk itu. Ini mujahadah. Yaitu mujahadatul insani nafsahu ala sholati ma'al jamaah. Yaitu jihadun nafas, manusia memerangi hawa nafsunya untuk bisa sholat berjamaah. Sekali lagi sholat berjamaah ini berat. Kalau nggak dimudahkan oleh Allah berat. Kadang ada orang rumahnya dekat masjid, misal dekat masjid, tapi untuk melangkah ke masjid itu berat sekali. Entah alasan apa saja. Kalau nggak ditolong oleh Allah, ya kan? Ada masuk waktu sudah maghrib, sudah maghrib, bisa sudah masuk waktu itu, bisa. Seakan-akan hanya tanda waktu. Tapi ini kan enggak. Seruan, ajakan. Makin boleh sebutkan macam-macam. Katsirun minan nasi yasulu alaihi ayyusalliya fi baitihi. Lakin yasuku alaihi ayyusalliya fi al-jama'ati bil masajid. Banyak di antara manusia mudah bagi dia untuk bisa sholat di rumahnya. Akan tetapi berat baginya untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Fatajiduhu ma'a nafsihi fi jihadin. Yaqulu asbiru uaddi hadha sub. Hadha au af'alu kada hatta saufa fatamutu sholat berjamaah. Maksudnya begini. Ada dapati dia harus melawan berjihad melawan hawa nafsunya untuk bisa semacam itu. Dia mengatakan asbiru, atau ya, aku akan sabar, aku akan menunaikan ini dulu, ini apa pekerjaan ini dulu, atau melakukan ini, alasannya ada saja. Oh ini belum selesai, masih mau ini dulu, nanti aku akan begini sampai akhirnya ketinggalan sholat jamaah. Wasaklu sholatil jamaati ala insani yadullu ala anna fi qalbi insani nifaqan. Dan beratnya sholat berjamaah bagi manusia menunjukkan bahwasanya di dalam hati orang tersebut atau manusia tersebut ada kemunafikan. Ini hati. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, asqalu sholawati ala munafikin sholatul isya wa sholatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah. Seandainya mereka mengetahui besarnya pahala yang ada di dalam sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah, seandainya mereka tahu, la atauhuma, niscaya mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah, walaupun harus merangkak. Mereka kan gak bisa jalan karena saking kepinginnya mendapat nilai yang besar, paling besar itu dia akan jalani walaupun harus merangkak. Tapi mereka tidak mengetahui itu. Wa hadza yahtaju ila mujahadah. Maka hal ini pun butuh mujahadah. Ini mujahadah, jadi memerangi nafsu ini. Maka ya ini kembalinya kepada iman ya. Jadi kalau iman ini kuat, maka mudah makan itu. Contohnya sholat jamaah sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW bersabda, idza ra'aitumur rajula ya'tadil masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau atau kalian melihat seorang lelaki ini ya'tadu masjid, biasa datang ke masjid untuk sholat berjamaah setiap 5 waktu, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah, nyatakanlah dia itu beriman. Jadi di antara orang itu kalau tanda kalau punya iman, maka dia akan mudah on time setiap 5 waktu dia sholat berjamaah di masjid. Gak telat apalagi. Karena keimanannya. Apalagi zaman sekarang
Cuma sekarang fasilitas banyak. Ada waktu sholat di HP itu masing-masing di setel kan alarm, ya kan? Misalkan sholat nggak dengar, misalkan, tapi azan HP-nya sudah azan. Masjidnya belum azan. Ternyata listriknya mati. Ya. Padahal HP-nya sudah azan. Nah, kita bisa buat waktu sholat jam sekian, pasang alarm, misalnya. Jadi ini. Jadi orang itu kalau imannya ini sudah menancap kuat gitu, orang ketinggalan sholat itu seperti, ya kan? Sedih sekali. Kenapa aku tadi kok ketinggalan? Ketiduran misalkan, aku nggak dibangunkan. Ada kadang sebaliknya, tidur udah dibangunkan kadang berat. Tapi kalau udah niat berdoa, ya Allah nanti misalkan 15 menit lagi mau sholat, tapi capek betul, udah tidur 10 menit, 15 menit, bisa nggak bangun? Bisa. Minta dibangunkan oleh Allah, dibangunkan ada oleh Allah. Jadi bayar saya minta pada akan diberi. Ini bagian dari tauhid juga. Capek betul ya Allah. Tidur 10 menit, nanti bangunkan ya Allah jam sekian. Akan dibangunkan oleh Allah. Kalau sungguh-sungguh. Apakah pusing tidur sebentar? Enggak. Kalau diniati begitu, bisa. Loh Allah yang memegang ubun-ubun kita, yang berikan nyawa kepada kita. Perhatikan di sini. Amma mujahadatu nafsi ala tarkil muharram fama aktsaru muharramat allati yashqu ala ba'din nasi tarkuha. Adapun mujahadatu nafsi, mujahadatu nafs, untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan, maka alangkah banyaknya hal-hal yang diharamkan yang berat bagi sebagian orang untuk meninggalkannya. Berat bagi sebagian orang untuk meninggalkan maksiat itu. Fatajidu al-ba'du ya'tadu ala fi'lil muharram wa yasuku alaihi tarku. Anda dapati sebagian orang biasa melakukan perbuatan yang haram dan berat baginya untuk meninggalkannya. Saya contohkan ada dua hal. Saya sebutkan contoh dua hal yang biasa ada. Contoh pertama, rokok. Itu hot. Di sini nggak ada. Mana sekarang ya nggak ada. Di sini. Ya, di sini nggak ada. Loh nggak ada. Contoh beli itu hot. Rokok. Wa inna katsiran minan nasi ubtuliya bisyurbi tuhur. Bagian besar manusia, banyak manusia yang diuji. Ibtila itu diuji dengan rokok. Pada awalnya, pertama kali keluar rokok itu dulunya, ikhtalafal ulama ubihi, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Minhum man qala innahu halal. Di antara mereka ada yang mengatakan halal. Di awal-awal dulu. Wa minhum, di antara mereka man qala innahu haram. Ada yang mengatakan itu haram. Wa minhum man qala innahu makruh. Di antara mereka ada yang mengatakan itu makruh. Wa minhum man alhaqahu bil khamr hatta aujabal had ala syarbi. Di antara mereka ada yang memasukkan itu ke dalam khamr. Masuk khamr sampai mewajibkan adanya hukuman bagi orang yang menghisapnya. Walakin akan tapi ba'da an madat al-ayyam tabayyana tabayyunan nasyaka fi annahu. Akan tetapi setelah lewat masa terus berjalannya waktu tampak jelas tidak diragukan lagi bahwasanya itu adalah haram. Li'anal atiba ajma'u, karena para dokter sepakat annahu mudirun bisihah, karena para dokter di medis juga sepakat kalau itu membahayakan kesehatan. Bukunya rokok kan mesti ada tulisannya kan? Apa?
Banyak apa saja itu. Macam-macam ya. Awas merokok. Tapi nggak kelihatan ya tulisannya kan. Jadi cuma jelas kan mesti. Mungkin itu harus ditulis gitu kan. Pasti kan harus ditulis. Tapi kok bisa aja berani aja nulis pabriknya. Oh nggak khawatir kalau nggak laku. Jadi yang ngerti bahwasanya banyak yang nggak bisa baca ya kan. Jadi nggak ngefek. Jadi tetap aja. Gambar kadang ininya bolong. Ya kan ada kan? Kawati loh gambarnya itu kan. Tapi ya dilihatnya, itu tadi. Kadang sebagian orang berat. Wa ana sababun li amradil mustasiyah. Tu'adil ibil insan ila maut. Bahwasanya rokok bisa menyebabkan penyakit yang berat yang bisa mengantarkan manusia kepada kematian. Bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, Anda dapati sebagian rokok ini bisa mati wa huwa yukalim. Sedang ia sedang saat berbicara dengan Anda. Atau mati wa huwa ala firas. Dia di atas tempat tidurnya. Atau akhirnya sakit dibawa, kemudian tidak lama kemudian mati. Ini menunjukkan bahwasanya merokok itu mendatangkan madharat, membahayakan. Dan sesuatu yang membahayakan mendatangkan madharat diharamkan bagi manusia. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu bunuh dirimu. Bunuh diri itu tidak boleh. Membunuh diri ya bunuh diri. Enggak boleh bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang terhadap kalian. Maka kalian jangan membunuh diri kalian. Wa yasuqu ala ba'dil mubtalin bihadzatuhun ayyada. Ada sebagian berat bagi sebagian orang yang diuji dengan rokok ini berat untuk meninggalkannya. Ma'anahu law awada nafsahu ala tarki syai'an fa syai'a wabta'ada 'anil ladina yasrabunahu la sahula ali al-amr. Padahal kalau dia biasakan dirinya sedikit demi sedikit untuk meninggalkannya, ya bertahap lah, pelan-pelan untuk meninggalkannya dan menjauhi orang-orang yang memang gemar atau suka merokok, saya akan mudah bagi dia untuk meninggalkannya. Wa sara yakrahu sama raihatahu, akhirnya dia mulai enggak suka untuk mencium aroma rokok. Akan tetapi masalah ini membutuhkan keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat dan keimanan yang benar, yang jujur dan benar untuk bisa meninggalkan. Contoh kedua, mimma yasuku ala katsir minan nas, di antara perkara yang berat bagi manusia adalah di antaranya menggundul jenggot. Wah, jadi khalqul itu ya, khalq. Apalagi ada promo silat ya. Silatnya cukur itu nanti kok di promo kok cukurnya ini gini bersih gitu. Ini nggak boleh diuji macam itu. Jadi khalqul liha, menggundul jenggot ini muharram, diharapkan karena Rasulullah bersabda khalifu al-majus khalifu al-musyrikin wafiru al-liha wa afu asyawarib. Selisilah orang-orang majusi, selisilah orang-orang musyrikin, perbanyak ya tebalkan jadi jenggot dan tipiskan kumis. Jenggot jadi biarkan panjang. Ini di antara hal-hal yang termasuk berat butuh untuk jihadun nafas. Dan sekali lagi iman itu naik turun dan iman ini akan kuat dengan ilmu. Maka ketika orang itu mungkin nggak tahu ilmunya, setelah tahu ilmunya, ngaji tahu ilmunya, ada ayat, ada hadisnya, kemudian menguatkan keimanannya, imannya menjadi kuat dan akhirnya bisa untuk meninggalkan itu. Ini kuncinya juga kepada keimanan. Sementara kita
sampai di sini. Mudah-mudahan kita tentunya ini doa. Ya. Sekali lagi doa ini penting. Doa untuk bisa melakukan perintah Allah, untuk bisa mengingat Allah, untuk bisa bersyukur pada Allah, untuk bisa beribadah pada Allah dengan sebaik-baiknya, untuk bisa meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang diperintahkan ini dengan doa. Doa termasuk iman, minta pada Allah itu ziyadatul iman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa bika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus ini kita baca. Ya. Bisa aja ya. Puasa. Enggak, puasa tadi berat. Puasa itu berat bagi nafsu. Berat maksudnya. Maksudnya berat. Tapi kalau puasa mungkin cenderung nafsu berkaitan dengan mungkin syahwat atau apa itu. Tapi ini nafsu ini bukan untuk hanya untuk syahwat. Sekali lagi bicara nafsu, hawa nafsu bukan untuk hanya masalah wanita. Tapi tadi untuk meninggalkan maksiat butuh jihadun nafas. Untuk makan ketatan butuh jihadun nafas. Ya bisa juga berdoa, ya Allah, Allahumma ja'al hawana taba'an lima ja'abihi nabiyuka. Ya Allah, jadikanlah hawa nafsuku ini bisa tunduk mengikuti ajaran yang dibawa oleh nabimu, oleh Rasulullah SAW. Tundukkan. Allah yang bisa menundukkan. Jadikanlah hawa nafsu. Kita kan semua orang punya hawa nafsu. Tapi jadikan hawa nafsu kita ini ya Allah. Jadikanlah hawa nafsu kami bisa tunduk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Minal Quran wa sunnah. Ini penting doa. Termasuk doa satu lagi. Di antara doa sujud apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha. Anta khairu man zaka anta waliyuha wa maulaha. Supaya ada ketakwaan di sini. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Nah, baik sementara sampai di sini. Naktabi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.